Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fartan Narahab dengan NIM 5213124014. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis katup. Itu katup yang pertama ada katup popet. Katup popet adalah katup yang biasanya digunakan untuk mengontrol waktu dan jumlah aliran gas atau uap ke dalam mesin. Ini terdiri dari lubang atau ruang terbuka, biasanya bulat atau oval di penampang dan sumbat. Biasanya bentuk deks di ujung poros yang dikenal sebagai batang katup. Ujung kerja stiker ini permukaan katup biasanya digiling pada kemiringan 45 derajat untuk menyengel pada kedudukan katup yang sesuai ke dalam tepi ruang yang digesel. Poros bergerak melalui pemandu katup untuk mempertahankan keselarasannya. Yang kedua ada katup pengarah. Katup ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan arah cairan hidrolik yang bekerja menggerakkan aktuator. Dengan kata lain, katup ini berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan aktuator. Katup pengarah diberi nama berdasarkan pertama jumlah lubang atau saluran kerja atau port, jumlah posisi kerja, jenis penggerak katup, nama tambahan lain sesuai dengan karakteristik katup. Dan yang ketiga ada katup satu arah. Katup satu arah adalah bagian yang menutup aliran ke satu arah dan melewatkan ke arah yang berlawanan. Tekanan pada sisi aliran membebani bagian yang menutupi dan dengan demikian meningkatkan daya perapatan katup. Ada banyak variasi dalam ukuran dan konstruksi dikembangkan dari katup satu arah. Samping itu, katup satu arah dengan fungsi elemen yang lain membentuk elemen yang terpadu seperti katup kontrol aliran satu arah, katup buangan cepat. Dan yang keempat ada katup tekanan atau pressure level. Katup ini berfungsi untuk membatasi tekanan kerja maksimum pada sistem pengaman. Apabila terjadi tekanan lebih maka outlet akan terbuka dan tekanan fluida lebih dibuang ke tangki. Jadi tekanan fluida mengalir ke sistem tetap aman. Katup ini juga dapat berfungsi sebagai squeeze valve, yaitu apabila dia dihubungkan dengan aktuator lain. Bila saluran pada aktuator pertama telah mencapai tekanan penuh, maka katup akan membuka saluran ke aktuator kedua. Yang kelima ada katup pengontrol aliran. Sebuah katup ini adalah sebuah katup kontrol aliran, digunakan untuk mengatur atau membantu aliran cair minyak melalui sistem hidrolik. Itu dapat merespon perubahan tekanan tertentu. Katup akan membuka atau menutup ketika tekanan sistem naik ke tingkat tertentu. Ini mengurangi tekanan di satu bagian sirkuit untuk menjaga keseimbangan dengan bagian lain dari sistem sirkuit. Yang keenam ada katup buka tutup. Jenis valve dengan desain sederhana dan umumnya hanya digunakan untuk aliran bertekanan rendah. Desainnya sangat sederhana tersebut sehingga dalam pengontrol aliran untuk membuka penuh dan menutup hanya diperlukan 1/4 putaran. Pokok pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis katup pengarah. Yang pertama katup 3/2 dengan penekan roll. Katup ini sering digunakan sebagai saklar pembatas yang dilengkapi dengan roll sebagai tombol. Katup ini bekerja bila tombol roll pada katup tertekan secara manual melalui knob yang terdapat pada silinder pneumatik atau karena ada sistem mekanik lainnya. Saat posisi katup pneumatik belum tertekan, yaitu saat katup tidak dioperasikan, saluran 2 berhubungan dengan 3 dan lubang 1 tertutup sehingga tidak terjadi kerja apa-apa. Katup akan bekerja dan memberikan reaksi apabila ujung batang piston atau batang penekan sudah mendekat dan menyentuh pada rulernya. Saat ruler tertekan maka terlihat bahwa lubang 1 berhubungan dengan saluran 2, sedangkan saluran 3 menjadi tertutup. Hal ini akan berakibatkan bahwa udara bertekanan dari lubang 1 akan diteruskan ke saluran 2. Aplikasinya nanti adalah saluran 2 itu akan dihubungkan pada katup pemproses sinyalnya berikut. Saluran 2 akan berfungsi sebagai pemberi sinyal pada katup berikutnya. Yang kedua ada katup pemproses sinyal. Output yang dihasilkan oleh katup sinyal akan diproses melalui katup pemproses sinyal sebagai pengolah input atau masukan dari katup sinyal. Maka hasil pengolahan sinyal akan dikirim ke katup kendali yang akan diteruskan ke aktuator agar menghasilkan gerakan yang sesuai dengan harapan. Beberapa katup memproses
sinyal dapat pula dipasang sebelum aktuator, namun terbatas pada katup pengatur aliran atau cekik yang mengatur kecepatan torak. Saat maju atau mundur, katup pemroses aliran terdiri dari beberapa jenis, antara lain katup 2 tekan atau N, katup 1 tekan atau OR, katup NOT, katup pengatur aliran udara atau cekik satu arah, dan katup pembatas tekanan dan lain-lainnya. Yang ketiga ada katup pengatur tekanan. Katup pengatur tekanan digunakan untuk mengatur tekanan yang akan masuk ke dalam sistem pneumatik. Katup mengatur tekanan udara akan bekerja pada batas-batas tekanan tertentu. Katup pengatur tekanan udara berfungsi mengatur tekanan agar menggerak pneumatik dapat bekerja sesuai dengan tekanan yang diharapkan. Bila telah melewati tekanan yang diperlukan, maka katup ini akan membuka secara otomatis. Udara akan dikeluarkan hingga tekanan yang diperlukan tidak berlebihan. Untuk mendapatkan tekanan yang sesuai dengan keperluan dapat dilakukan dengan cara mengatur putaran pegas yang ada. Katup pengantar aliran. Katup ini digunakan untuk mengatur volume aliran, yang berarti mengatur kecepatan gerak piston aktuator. Biasanya dikenal juga rangkaian pneumatik, antara lain untuk membatasi kecepatan maksimum serta piston atau motor pneumatik. Untuk membatasi daya yang bekerja serta untuk menyimbangkan aliran yang mengalir pada cabang-cabang rangkaian pneumatik. Yang kelima ada katup pengendali sinyal. Katup pengendali adalah katup yang digunakan untuk mengendalikan aliran peluda dengan memvariasikan ukuran aliran sesuai dengan yang diarahkan oleh sinyal dari pengendali, sehingga memungkinkan untuk mengendalikan secara langsung laju aliran dan menjadi kendali yang penting untuk beberapa proses seperti tekanan, suhu, dan jumlah udara. Yang pokok pembahasan ketiga ada model-model pengikat. Sistem menurunkan tekanan mekanisme katup dibagi menjadi beberapa mekanisme, antara lain OHV, SHC, dan DHC. Yang pertama ada model OHV atau overhead valve. Mekanisme OHV merupakan sebuah mekanisme komponen di mana katup terletak di bagian silinder overhead dengan proses knob atau camshaft terletak blok silinder. Mekanisme OHV sering juga disebut sebagai mekanisme katup klasik karena tipe ini masih banyak digunakan saat awal penemuan mesin 4 tak. Ciri khas dari mekanisme OHV adalah push rod atau batang pendorong yang terletak di samping mesin. Uniknya push rod ini dijadikan patokan untuk mengetahui posisi stop mesin seperti mesin kijang klasik. Yang kedua ada model OHC, overhead camshaft. OHC, overhead camshaft, adalah sebuah mekanisme komponen buka tutup di mana semua mekanisme pembukaan katup di dalam kepala silinder. Karakteristik dari OHC ini adalah camshaft atau poros knob terletak di dalam silinder. Oleh sebab itu mekanisme ini disebut sebagai mekanisme overhead camshaft. Berbeda dengan OHV, mekanisme OHC merupakan mekanisme katup yang banyak digunakan pada mobil maupun motor saat ini. Karena selain efisien, mekanisme OHC juga dinilai memiliki konstruksi yang simpel. Yang ketiga ada DOHC. Mekanisme DOHC pada dasarnya sama persis seperti mekanisme DOHC, hanya saja sesuai nama mekanisme DOHC memiliki double atau sebuah buah camshaft, yakni intake camshaft dan exhaust camshaft. Dua buah camshaft ini dapat melayani 4 katup sekaligus per silinder, sehingga proses perpindahan material dari dan keluar ruang bakar bisa langsung lebih cepat. Yang ketiga ada air motor. Pengenalan air motor. Air motor adalah penggerak berputar, disebut dengan dinamo dan umumnya menggunakan tenaga listrik dan sering disebut dengan elektromotor. Pada sebagian aplikasi elektromotor dianggap tidak dapat mewakili karena power dan RPM yang dihasilkan disetting atau mungkin dilarang adanya aliran listrik dan emit temperatur yang sangat ekstrim di atas 60 derajat. Yang kedua ada prinsip dasar air motor. Air motor sebagaimana elektromotor ataupun hidrolik motor digunakan untuk menghasilkan daya putar yang bisa dihubungkan dengan equipment atau mesin lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
Saya Makmur Partan Harahap dengan NIM 5213 12 20 14. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu hidrodinamika. Hidrodinamik atau dapat kita sebut dengan hidrokinetik merupakan jenis sistem hidrolik yang meneruskan daya dengan meningkatkan energi kinetik dari cairan hidrolik. Secara umum sistem ini terdiri dari sebuah pompa rotodinamik, sebuah turbin, dan elemen-elemen kontrol tambahan. Hidrodinamik dapat disebut atau hidrokinetik merupakan jenis sistem hidrolik yang meneruskan daya dengan meningkatkan energi kinetik dari cairan hidrolik. Secara umum sistem ini terdiri dari sebuah pompa rotodinamik, sebuah turbin, dan elemen-elemen kontrol tambahan. Aplikasi dari sistem hidrodinamik terbatas pada gerakan berputar. Sistem ini menggantikan transmisi mekanik klasik pada kendaraan karena mudah dikontrol dan memiliki perbandingan yang tinggi antara tenaga dengan berat mereka sendiri. Sistem hidrodinamik secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kopling hidrolik atau hidrolik kopling dan konverter torsi. Kopling hidrolik dan konverter torsi sama-sama berfungsi sebagai penerus daya pada poros atau ke poros lain. Perbedaan keduanya terdapat pada konverter torsi yang memiliki stator atau reaktor. Konverter torsi yang juga digunakan apabila perlu mengontrol torsi yang keluar dan memperkuatkan perbandingan transmisi. Yang B yaitu hidrostatika. Sistem hidrostatika merupakan jenis hidrolik di mana daya yang ditransmisikan dengan meningkatkan sebagian besar energi tekanan pada cairan. Sistem hidrostatik secara luas diterapkan di bidang industri, kendaraan berat, pesawat terbang, kontrol pada kapal, dan masih banyak lagi. Hal yang berhubungan dengan sistem tenaga hidrostatik umumnya disebut sistem tenaga hidrostatik. Yang berikutnya yaitu pemeliharaan sistem hidrolik. Pada bagian A, sistem pemeliharaan. Pada dasarnya sistem hidrolik merupakan sebuah rangkaian komponen yang memanfaatkan zat fluida sebagai energi penggerak pada alat berat. Sistem hidrolik terdiri berbagai komponen, mulai dari hose, pompa hidrolik, tangki, aktuator, valve, filtration system, dan masih banyak lagi. Beberapa komponen tersebut sudah pasti membutuhkan perawatan khusus, seperti salah satunya hose, dan seperti komponen lainnya, hose memiliki lifetime dengan jangka waktu pendek, yaitu berkisaran 3-6 bulan saja umurnya. Selebihnya hose mengalami getas atau rusak, yakni ditandai dengan kebocoran. Sangat berbahaya bila pengguna pengoperasi mesin dengan keadaan hose bocor. Yang B, pemeliharaan sistem hidrolik. Pemeliharaan pencegahan dari sistem hidrolik yang sangat dasar dan sederhana, dan jika diikuti dengan benar-benar dapat menghilangkan kegagalan komponen paling hidrolik. Pemeliharaan preventif, disiplin, dan harus diikuti seperti dalam rangka untuk mendapatkan hasil. Kita harus melihat program AM sebagai kegiatan yang berorientasi kinerja dan bukan berorientasi. Banyak organisasi memiliki prosedur AM yang baik, tetapi tidak memerlukan personil pemberian yang mengikuti mereka atau menahan mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan yang tepat dari prosedur ini. Berikut ini daftar tugas preventive maintenance untuk sistem hidrolik yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengubah atau bisa kembali atau tekanan filter saringan hidrolik. Yang kedua, mendapatkan sampel cairan hidrolik. Yang ketiga, filter hidrolik cairan. Yang keempat, periksa aktuator hidrolik, bersihkan bagian dalam dari reservoir hidrolik, bersihkan bagian luar dari sistem reservoir hidrolik. Yang ketujuh, periksa dan merekam tekanan hidrolik. Yang ke-8, periksa dan merekam aliran pompa. Yang ke-9, periksa selang hidrolik, tubing dan fitting.
Yang ke-10, periksa dan catat pembacaan tegangan ke katup proporsional atau servo. Yang ke-11, periksa dan merekam vakum pada sisi hisap pompa. 12, periksa dan catat ampere pada motor pompa utama. Yang terakhir, periksa mesin waktu siklus dan merekam. Yang pertama yaitu pra pemeliharaan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, yang dimaksud dengan pra pemeliharaan ialah kegiatan persiapan sebelum mesin atau alat dioperasikan dengan tujuan agar pelaksanaan pemeliharaan nantinya menjadi lebih sempurna. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain adalah instalasi. Yang kedua, instalasi pemimpaan sirkuit hidrolik yang memadai, alat-alat pemeliharaan seperti alat pengencang, alat penyetel, alat pemotong, alat pelumasan, dan alat-alat kebersihan, alat-alat pengetes, alat penunjang seperti alat angkat, alat angkut, alat penjepit, dan sebagainya. Bahan pemeliharaan seperti bahan pembersih, bahan pembilas, dan bahan pencegah. Gudang suku cadang dan bahan-bahan pemeliharaan gudang yang memenuhi syarat untuk oli atau cairan hidrolik. Gudang barang bekas atau komponen yang diperbaiki, perangkat administrasi pemeliharaan dan pergudangan. Yang kedua, pemeliharaan harian. Pemeliharaan harian sistem hidrolik sangatlah mudah karena cairan hidrolik telah dapat berfungsi sebagai pelumas dan sekaligus pencegah korosi. Demikian pula dalam sistem hidrolik telah disediakan proteksi beban lebih. Namun Anda dapat saja mengalami permasalahan atau gangguan pada sistem hidrolik apabila Anda mengoperasikannya dengan memberikan beban lebih seperti putaran yang terlalu tinggi, tekanan kerja terlalu tinggi, suhu terlalu tinggi, atau juga bila terlalu banyak kontaminasi. Oleh karena itu, hanya dengan melaksanakan pemeliharaan yang sistematis dan kontinu, gangguan dapat diatasi sebelum terjadi kerusakan fatal. Ada beberapa penyebab kunci permasalahan dalam pemeliharaan sistem hidrolik, antara lain yang pertama, kurangnya cairan hidrolik dalam tangki. Yang kedua, tersumbatnya saringan filter atau oli karena cairan hidrolik yang kotor. Yang ketiga, kehilangan daya hisap pada saluran hisap. Yang terakhir, cairan hidrolik atau oli yang tidak cocok. Yang ketiga, pencegahan sebelum penggunaan. Pencegahan ini dilakukan secara reguler setiap akan mengoperasikan sistem. Beberapa titik yang harus dicek atau diperiksa antara lain, yang pertama itu periksa permukaan level oli, apakah masih ada garis batas. Apabila kurang, perbaiki permukaan oli, tambahkanlah dengan oli yang sama. Apabila hasil pemeriksaan permukaan oli dari hari ke hari terlihat menurun permukaan oli yang drastis, maka periksalah tangki oli atau pipa apakah mengalami bocor atau retak. Pemeriksaan kondisi oli. Bila oli berbusa atau menggelembung, berarti ada udara yang masuk. Periksa bagian-bagian yang bocor dan betulkan. Bila oli berubah menjadi seperti air susu, seperti ada air tercampur dalam hidrolik, gantilah oli itu dan pastikan bahwa oli tersimpan dengan baik dan tidak terkontaminasi oleh apapun. Periksa saringan oli atau oil filter. Sebelum mengangkat tutup filter lab, bersihkan dulu kotoran atau debu yang melekat padanya. Bila memeriksa oli dengan tongkat atau stick, lap dulu stick tersebut dengan kain lap yang bersih. Pemeriksaan pembanding atau cooler. Dapat kita lakukan langkah-langkah. Yang pertama, bersihkan pendingin secara berkala. Periksa bila ada yang bocor. Jagalah strip pendingin selalu bersih. Jangan sampai berbalut oli. Jangan sampai karatan dan sebagainya. Periksalah saluran oli atau konduktor dan konektor barang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya, bocoran oli pada saluran tekan. Periksalah bocoran pada bagian luar selang atau pada fitting atau konektor, dan selalu gunakan kertas kardus, jangan diraba dengan tangan. Saya melanjutkan presentasinya. Pemeriksaan katup-katup. Periksa kebersihan katup karena kotoran yang mengganjal pada katup membuat katup popet tidak menutup.
dengan rapat, dan apabila mengganjal pada katup geser dapat menyebabkan katup cepat aus. Periksa keausan katup yang telah aus full atau pistonnya katup atau piring gesernya atau dudukannya atau bolanya akan mengakibatkan kebocoran. Dengan demikian katup tidak dapat bekerja sempurna. Periksa silinder atau aktuator. Dapat kita lakukan langkah-langkahnya, yaitu periksa kebocoran silinder baik kebocoran luar maupun dalam. Apabila terdapat kebocoran maka segeralah diatasi. Yang berikutnya periksa pengikatan silinder atau silinder mounting. Apabila kendor kencangkanlah, bila posisinya berubah betulkan. Berikutnya periksa posisi batang piston. Dalam keadaan berhenti mestinya batang piston berada di dalam, karena apabila posisinya di luar dia akan menjadi tempat berkumpulnya debu dan air embun yang mengakibatkan korosi. Bila terpaksa harus di luar maka perlu dilumasi dengan grease yang memadai. Yang keempat, pencegahan beban lebih. Setiap peralatan yang dioperasikan harus dijaga agar beban yang dipikul tidak melebihi kapasitas atau kemampuan. Yang termasuk beban lebih misalnya putaran peralatan terlalu tinggi, muatan terlalu berat sehingga suhu peralatan yang sangat terlalu panas dan sebagainya. Yang kelima, pelumas. Semua peralatan yang berputar atau bergerak bergesekan perlu diberi pelumasan. Pelumasan ini berfungsi untuk mengurangi gesekan dan mencegah keausan, dan berfungsi juga sebagai mendinginkan. Untuk pelumasan perlu dipilih bahan pelumas yang cocok dengan komponen yang dilumasi. Yang keenam, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan menjadi faktor penting dalam pemeliharaan apapun, termasuk dalam pemeliharaan alat berat dan sistem hidrolik. Bersihkan komponen-komponen hidrolik secara rutin agar alat berat dapat beroperasi secara optimal. Bagian yang banyak bergerak di dalam mesin harus sering dilumasi. Selain itu hindari adanya kontaminasi karena dapat menyebabkan kerusakan mesin. Yang C, pemeliharaan berkala. Kegiatan pemeliharaan berkala pada sistem hidrolik ialah kegiatan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Kegiatan perawatan berkala bertujuan agar kondisi, kemampuan dan daya tahan suatu kendaraan atau alat berat menjadi lebih baik dan lebih tahan lama. Perawatan berkala sistem hidrolik dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni perawatan mingguan, perawatan bulanan, perawatan 6 bulan, dan perawatan tahunan. Di sini ada periode kegiatan mingguan atau weekly. Dalam periode kegiatan mingguan ini dapat kita lakukan beberapa langkah, yaitu periksa level oli pada tangki hidrolik dan tambahi bila oli kurang. Periksa filter atau saringan, regulator atau relief valve, dan pressure gauge apakah masih bekerja dengan baik. Pemeriksaannya dengan cara mengoperasikan sistem dan dianalisis. Apabila terdapat gangguan harus dapat segera diperbaiki. Yang ketiga, periksa apakah pada katup-katup terdapat kotoran seperti debu, komponen yang tergores atau chips, dan hal lainnya. Yang kedua, bulanan atau monthly. Di dalam periode bulanan ini dapat kita lakukan langkah-langkah. Yang pertama, periksa kondisi konektor atau pengikat, penghubung atau konduktor yang berupa selang atau pipa, apakah masih berfungsi dengan baik. Dan yang kedua, periksa kondisi sambungan dengan perapat atau seal, apakah ada kebocoran atau tidak. Yang ketiga, periksa saluran-saluran pada katup, apakah ada kebocoran atau tidak. Bila terjadi kebocoran, betulkan dengan cara menyetelnya. Dan yang berikutnya ada periode 6 bulan atau 6 monthly. Di sini dapat kita lakukan beberapa langkah. Yang pertama, periksa sil-sil pada komponen seperti pada silinder, motor hidrolik, dan komponen lain. Lakukan penyetelan antara lain penyetelan mur, baut, pengikat, penyetelan transmisi vertibel, dan kopling dan sebagainya. Periksa bantalan atau bearing pada silinder, batang torak, poros motor, hidrolik, dan sebagainya. Di sini ada jenis-jenis kegiatannya.
jenis kegiatan pemeliharaan atau dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu preventive maintenance, corrective maintenance, breakdown maintenance, schedule maintenance, dan predictive maintenance. Yang A yaitu preventive maintenance. Pengertian preventive maintenance atau pemeliharaan pencegahan adalah suatu kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghindarkan laju kerusakan atau sistem atau unit. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan sebelum dan selama mesin atau peralatan itu beroperasi atau digunakan. Preventive maintenance ini bertujuan untuk memperlancar proses pemeliharaan selanjutnya atau lebih populer disebut dengan pra pemeliharaan. Yang B, yang kedua ada corrective maintenance. Kegiatan ini disebut juga dengan kegiatan reparasi atau perbaikan. Dalam kegiatan ini biasanya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu, sebab hanya dapat diperbaiki setelah terjadi kerusakan. Bahkan terkadang perbaikan tersebut bisa tertunda dan terlambat. Berikut adalah penjelasan kegiatan corrective maintenance bersifat perbaikan, yakni menunggu sampai kerusakan terjadi terlebih dahulu, kemudian baru diperbaiki agar fasilitas produksi maupun peralatan yang dapat dipergunakan kembali dalam proses produksi, sehingga operasi dalam proses produksi dapat berjalan dengan normal dan baik. Yang ketiga ada breakdown maintenance. Breakdown maintenance merupakan strategi perawatan yang sangat kasar dan kurang baik karena dapat menimbulkan biaya tinggi. Secara garis besar, breakdown maintenance merupakan perawatan ketika mesin mengalami kerusakan mendadak sehingga harus dilakukan perawatan tanpa perencanaan. Fokus dari breakdown maintenance itu sendiri yaitu mencari solusi agar mesin bisa segera diperbaiki dan bisa dijalankan kembali serta tidak terulang lagi kerusakan yang sama. Pada umumnya breakdown maintenance dilakukan dengan mengganti komponen yang bermasalah agar mesin kembali beroperasi. Yang keempat ada schedule maintenance. Perawatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau perawatan dilakukan secara periodik dalam kurun waktu tertentu. Schedule maintenance adalah pemeliharaan terjadwal yang dilakukan oleh seorang untuk kompeten untuk memastikan bahwa aset beroperasi dengan lancar. Menggunakan metode ini cukup efektif untuk mencegah terjadinya kerusakan yang tidak terduga. Sebagai contoh mudahnya, saat membeli mesin, penjual akan memberitahu perusahaan kapan harus melakukan servis. Apabila tidak dilakukan servis sesuai jadwal, kemungkinan kinerja atau performanya akan mengalami penyusutan. Yang terakhir ada predictive maintenance. Predictive maintenance adalah metode perawatan dengan mengganti suku cadang berdasarkan prediksi dengan menggunakan suatu alat. Jenis perawatan ini fokus pada teknik yang digunakan untuk menentukan jadwal maintenance yang tepat. Tujuan dari jenis ini adalah untuk memprediksi melalui berbagai metode pengujian kapan mesin atau peralatan akan mengalami kerusakan, sehingga proses pemeliharaan yang tepat bisa dijadwalkan tanpa mengaruhi proses produksi dan menghindari terjadinya kerusakan mesin. Cukup sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Diam dulu, ku bilang itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makmur Partahanan Harahap dengan NIM 5213 12 20 14. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggerak sistem hidrolik. Hidrolik system atau sistem hidrolik merupakan suatu komponen penggerak yang mengacu pada fluida hidrolik, biasanya oli, dan digerakkan oleh pompa. Bagi pengguna alat berat, sistem tersebut tentu sudah sangat familiar berkat
kehadiran sistem hidrolik, produktivitas semakin efisien dan efektif. Sistem hidrolik sebagai sumber penggerak mesin, alat berat seperti bulldozer, ekskavator, crane, forklift, dump truck, dan sebagainya. Sebagai sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindah daya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen sistem pada hidrolik. Yang pertama yaitu pompa hidrolik. Pompa hidrolik mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Pompa ini merupakan alat yang mengambil energi dari suatu sumber, misalnya mesin, motor elektrik, dan lain-lain. Pompa ini akan mengubah energi tersebut menjadi energi hidrolik. Fungsi pompa ini adalah untuk memasok sistem hidrolik dengan aliran oli yang mencukupi sehingga sirkuitnya mampu beroperasi pada kecepatan yang benar. Pompa hidrolik dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu non-positive displacement dan positive displacement. Contoh jenis pompa yang digunakan pada sistem hidrolik adalah centrifugal infler, gear pump, vane pump, piston pump. Yang kedua yaitu ada aktuator. Aktuator merupakan komponen output dari sistem hidrolik. Di sini ada dua macam aktuator, yaitu rotary aktuator yang menyalurkan tenaganya dalam gerakan melingkar atau memutar. Di sini menurut tipe geraknya, aktuator hidrolik dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu silinder hidrolik. Di sini sistem hidrolik untuk gerakan linear. Dan yang kedua motor hidrolik untuk gerakan putar kontinu. Dan yang ketiga ada aktuator putar hidrolik untuk gerakan melingkar dengan sudut putar yang terbatas. Dan yang ketiga ada silinder hidrolik. Silinder hidrolik menghasilkan umumnya hanya pada poros maju dan mundur yang teraplikasi pada alat-alat berat. Fluida pada bekerja hidrolik sepenuhnya dikontrol oleh control valve yang dan dialirkan melalui selang atau tubing-tubing hidrolik. Silinder hidrolik mendapatkan tenaga dari tekanan cairan hidrolik yang biasanya berupa oli atau disebut minyak hidrolik atau hydraulic oil. Silinder hidrolik terdiri dari laras silinder, di mana piston yang terhubung ke batang piston bergerak maju mundur. Laras ditutup di salah satu ujungnya oleh bagian bawah silinder, juga disebut tutup, dan ujung lainnya oleh kepala silinder, tepatnya batang piston keluar dari silinder. Di sini piston memiliki cincin geser dan segel. Piston membagi bagian dalam silinder menjadi dua ruang. Yang pertama ruang bawah atau cap end, dan yang kedua ruang samping batang piston atau rod end atau head end. Yang berikutnya ada komponen double rod end cylinder. Silinder ujung batang ganda digunakan bila perlu untuk silinder untuk mengarahkan kekuatan yang sama dan beroperasi pada kecepatan yang sama di kedua arah. Juga dapat digunakan untuk mengoperasikan katup batas atau saklar. Yang berikutnya ada tandem silinder. Di sini tandem silinder dipasang sesuai dengan piston, dihubungkan oleh common fist batang piston. Keuntungan utama silinder ini adalah perkalian kekuatan selama seluruh pukulan tanpa memerlukan operasi yang lebih tinggi, tekanan atau lubang yang lebih besar. Yang keempat ada komponen tangki hidrolik. Di sini tangki hidrolik berfungsi untuk menyimpan sejumlah oli. Pada sistem hidrolik tidak beroperasi, oli dalam tangki levelnya lebih tinggi dibandingkan pada saat beroperasi. Pada saat pengisian oli pada tangki bisa saja walaupun sudah terlihat sudah penuh, namun setelah dioperasikan levelnya akan turun. Selain itu, selain untuk menyimpan, karena tangki memiliki luas yang besar, tangki bisa menjadi alat pembuang panas yang berasal dari oli yang dibawa dari sistem. Pada bagian luar tangki terdapat penunjuk atau sight gauge untuk melihat level oli di dalam tangki. Level tersebut bertuliskan ADD atau tambah dan full atau penuh. Oli harus berada pada di level di antara tanda ini.
Yang kelima ada komponen Beverly Flood. Beverly Flood berfungsi sebagai pemisah antara cairan hidrolik yang baru datang dari sirkulasi dan cairan hidrolik yang akan dihisap oleh pompa. Yang keenam ada filter. Filter oli hidrolik merupakan salah satu komponen suku cadang hidrolik sistem yang berfungsi sebagai penyaring partikel kotoran pada zat-zat koloid pada oli agar tenaga yang dihasilkan dapat maksimal. Filter oli ini berfungsi untuk menjaga agar pada hidrolik sistem tidak terdapat kerusakan sehingga hidrolik sistem lebih awet. Perlengkapan hidrolik dipakai pada tekanan dan putaran tinggi sehingga rentan terhadap kerusakan. Untuk itu perlu adanya penyaringan, saringan atau filter pada alat berat yang terdiri dari dua, yaitu filter strainer yang terpasang pada hidrolik tank terdiri atas rangka kawat dengan diameter 4,5 mm dengan dasar plat besi dan saringan kuningan yang disolder pada frame. Saringan kasar ini berlubang 100 sampai 150 mm. Dan yang kedua ada filter evaporative air breather atau yang letaknya pada mulut pengisian. Alat ini juga berfungsi sebagai dipstick. Air breather berfungsi untuk menyaring partikel halus dari luar dan melindungi komponen-komponen sistem hidrolik. Ini merupakan suatu gambar dari komponen filter oli hidrolik. Yang berikutnya saya akan membahas tentang indeks viskositas. Yang pertama yaitu tahan api atau tidak mudah terbakar. Sistem hidrolik sering juga beroperasi di tempat yang cenderung timbul api atau berdekatan dengan api. Oleh karena itu perlunya cairan yang tahan api. Dan yang kedua tidak berbusa atau foaming. Bila cairan hidrolik banyak berbusa akan berakibatkan banyak gelembung-gelembung udara yang terperangkap dalam cairan hidrolik sehingga akan terjadi compressible dan akan mengurangi daya transfer. Di samping itu, dengan adanya busa tadi kemungkinan terjilat api akan lebih besar. Dan yang ketiga ada tahan dingin. Yang dimaksud dengan tahan dingin adalah bahwa cairan hidrolik tidak mudah membeku bila beroperasi pada suhu dingin. Titik beku atau titik cair yang dikehendaki cairan hidrolik berkisar antara 100 sampai 150 derajat Celcius. Di bawah suhu permulaan mesin dioperasikan atau startup. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya blok atau penyumbatan oleh cairan hidrolik yang membeku. Dan yang keempat ada tahan korosi dan tahan aus. Cairan hidrolik harus mampu mencegah terjadinya korosi karena dengan tidak terjadinya korosi maka konstruksi akan terjadi mudah aus. Dengan kata lain mesin akan awet. Yang kelima ada demulsibility atau water spreadable. Yang dimaksud dengan demulsibility adalah kemampuan cairan hidrolik untuk memisahkan air dari cairan hidrolik. Mengapa air harus dipisahkan dari cairan hidrolik? Karena air akan mengakibatkan terjadinya korosi bila berhubungan dengan logam. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang sistem hidrolik. Jika ada kesalahan atau pengucapan kata, saya minta maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.